Bismillah, kita lanjut di halaman 10. Di sini dinyatakan wala bai' mabta'ahu hatta yakbidah, tidak boleh menjual apa yang dia beli sebelum dia qobad. Takdirul kalam, kira-kira makna dari ucapan ini adalah la yajuzu bai'. Jadi memang kata yajuz itu dihilangkan. Jadi la yajuzul bai' allazi ibta'ahu hatta yakbidah. San kana akaran au ghairah. Apapun objeknya, entah properti atau yang lainnya. Udina fil ba'i amla. Azina fihi al ba'i amla. Apakah penjualnya tadi mengizinkan atau tidak? Atau mushtari saman amla. Entah nanti pembelinya menyerahkan bayarannya ataupun tidak. Alasannya adalah berdasarkan hadis riwayat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini abta, saya membeli hadhil buyu, rumah ini, fama yahillu li, eh, bukan buyut ya, tapi buyu, barang-barang. Saya membeli, mentransaksikan barang-barang, apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan Allah kepadaku. Ya bena akhi, kata beliau, kata Rasul, anak saudaraku, la tabi'anna syai'an hatta takbitoh. Jangan kamu jual sesuatu sebelum kamu terima barang itu. Al-Baihaqi, sanad Hasan Muttasil, ada hadis lain dan ulama menyebutkan dua poin. Yang pertama, dha'ful milk, karena kalau belum menyebutkan illah ya, illah ataupun alasan kenapa kok tidak boleh. Yang pertama, dha'ful milk, lemah sekali kepemilikan seseorang ketika dia belum terima barang itu. Al-bai' yanfasikh bitalafil mabi', dan jual beli itu batal dia ketika objek jual belinya hilang. Kemudian alasan kedua adalah tawali dhamanain ala syai'in wahid. Terjadi dua risiko di situ, dua transaksi pada satu barang di satu waktu, di zaman wahid. Lau saha bai'uhu lakana madmunan lil mushtari wa mudmunan alaihi. Jadi kalaupun nanti itu sah jual belinya, maka dia menjadi urusannya si pembeli dan menjadi tanggungan resiko juga untuk si dianya. Jadi posisi B itu dia menanggung dan dia tertanggung. Yalzam aidan yakun al-mabi mamlukan li syakhsain. Jadi milik dua orang seakan di satu waktu. Ini apa yang dikatakan para ulama, wala farqa baina bai'ahu li ghairil ba'i au lil ba'i. Dan terlepas apakah nanti dijual dari B ke C atau dari B balik ke A. Karena berdasarkan keumuman hadis, sebagaimana la yajuz bai'al mabi qabla qabdih. Kita tidak boleh menjual barang yang belum diterima. La yajuz ghairuhu minal muawaddat. Maka akad-akad komersil lain itu juga tidak boleh, seperti dijadikan mahar atau bayaran sewa atau kemudian modal untuk salam ataupun akad sulh. Kadzala yajuz hibatuhu wa ijaratuhu wa rahnu. Termasuk tidak boleh juga ya menghibahkan dan menyewakan, menggadaikan yasih itakuhu alal asah. Maka kalau dimerdekakan boleh katanya. Alasannya karena merdekakan budak itu lebih kuat statusnya. Termasuk istilat. Istilat itu surah dzalika yasyari jariyah, dia membeli budak wanita belum diterimanya dari penjual, tapi wati ahal mustari qabla an yassalimaha minal ba'i, sama dia sudah di eh, setubuhi walaupun belum diterima, lalu kemudian hamil ini, maka budak menjadi umul walad. Amma waqfu, adapun mewakafkannya, Mutawali mengatakan insyaratna fihil qabul bahwa kalbai. Kalau di dalam wakaf kita persyaratkan harus ada qabul, berarti jadi kayak jual beli. Tapi kalau enggak ya berarti jadi seperti memerdekakan budak. Wa sahahan Nawawi fi syarah al-muhadzab ka'al i'tak. Jadi Imam Nawawi itu menyatakan wakaf seperti memerdekakan budak. Menikahkan budak itu seperti membebaskannya. Ibn Khairan yajuzu
qada dain bih, membayar utang dengannya boleh. Saman kalmabi. Nah, kalau barang itu sama aja seperti uang, kurang lebih. Fala yabi'uhul bai qabla qabdih. Jadi tidak boleh dia menerima menjual sebelum menerima wa baqiyatu madza karena ya'lam mimma taqaddam. Apa yang kita sebutkan itu nanti diketahui dengan apa yang sudah dijelaskan. La yajuz bai'ul laham bil hayawan. Tidak boleh menjual daging dibayar dengan hewan. Haram menjual daging dengan hewan yang sejenis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tubaksha bil laham. Menjual kambing bayarnya pakai dagingnya kambing. Hadis riwayat Hakim. Qala riwayat a'immatu hufaz siqat ruwatuhu ya. Ruwat itu berarti para perawinya. Wa qala al-Baihaqi isnaduhu sahih wa qila yajuz. Wa in kana min ghairi sih. Jadi kalau beda jenis, satunya sapi, satunya daging kambing atau sebaliknya, in kana min makul fa qaulan al-adhar la yajuz. Tapi kalau sama-sama daging yang dimakan tidak boleh. Karena berdasarkan keumuman hadis. Wakilah yajus ada yang berpendapat yajus dengan mengkiaskan menjual daging dengan daging ingkana gairu ma'kul fafi khilaf aidon. Ada khilaf juga kalau dagingnya atau hewan yang nggak bisa dimakan. Rajihnya adalah haram. Nah ini nanti kita lihat di halaman atau di video berikutnya saja. Demikian semoga bermanfaat.